Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Ya, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oh ya, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang teks eksplanasi. Jadi untuk hari ini adalah pembelajaran kelas 8, yaitu mengenai, sebentar saya share screen ya. Ini dia, literasi buku fiksi dan non-fiksi. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu fiksi dan non-fiksi? Ya, fiksi itu biasanya berupa dongeng atau cerita-cerita yang timbul karena hayalan imajinasi manusia ya. Kalau non-fiksi itu biasanya berupa karya ilmiah atau pengetahuan. Fiksi adalah cerita yang direka atau dibuat berdasarkan imajinasi, sedangkan buku fiksi itu adalah buku yang berisi gagasan atau ide, perasaan penulis yang bersifat fiktif, imajinasi, dan hayal. Nah, apa itu non-fiksi? Non-fiksi merupakan sebuah karya tulis yang menjelaskan fakta dan kebenaran. Buku non-fiksi ini merupakan buku yang memaparkan ilmu pengetahuan baik secara teknis maupun secara populer. Selanjutnya, ciri-ciri. Nah, ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi yang pertama. Ciri-ciri buku fiksi dulu ya. Ada 4, yaitu ditulis menggunakan gaya bahasa. Kedua, sifat katanya banyak konotatif atau makna yang ditambahkan. Kemudian yang ketiga, berbentuk cerpen atau novel, dan novel maksudnya. Kemudian yang terakhir adalah ditulis berdasarkan imajinasi atau hayalan. Nah, dari keempat ciri-ciri buku fiksi ini, kita dapat menjumpainya seperti buku-buku dongeng, buku-buku fiksi ya, buku dongeng itu seperti misalnya Kancil, kayak seperti buku untuk anak-anak seusia sekolah dasar, ya seperti Kancil yang mencuri ketimun, atau buaya yang berteman dengan kancil dan sebagainya. Kemudian kita lanjut ke buku non-fiksi. Ada 4 juga, yaitu yang pertama ditulis menggunakan bahasa formal, kemudian menggunakan metode penulisan denotatif, yang ketiga adalah fakta atau faktual atau fakta, kemudian yang terakhir adalah berbentuk tulisan ilmiah populer. Biasanya buku-buku non-fiksi ini berupa seperti buku pengetahuan, seperti buku pelajaran yang kita pelajari untuk masa sekolah, buku tentang alam, buku tentang kesehatan, seperti itu. Itu termasuk dalam buku non-fiksi. Kemudian lanjut ke unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Unsur-unsurnya, yang pertama buku fiksi itu ada 1, 2, 3, ada banyak ya. Yang pertama itu adalah tema. Apa sih itu tema? Tema ini merupakan pokok. Ya, tema ini merupakan pokok persoalan, pokok permasalahan, atau ide pokok yang menjadi dasar atau inti dalam cerita. Tema ini memiliki peran penting sebagai ide yang paling mendasar dalam sebuah cerita. Ada beberapa jenis tema yang dapat membangun cerita seperti temanya kejujuran, persahabatan, pendidikan, perjuangan, dan lain-lain. Tema ini luas ya. Tema ini bukan judul. Kalau judul itu lebih spesifik, lebih detail, lebih menjerumus ke pembahasan. Tapi kalau tema ini lebih luas. Terus yang kedua adalah tokoh. Tokoh ini adalah pelaku dalam cerita. Tokoh dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada antagonis. Ada yang tahu antagonis itu apa? Ya, antagonis adalah pemeran yang kurang baik ya, atau bisa dikatakan jahat. Terus
Ada protagonis, yaitu tokoh yang baik. Yang ketiga adalah tokoh tritagonis, yaitu campuran. Kemudian yang ketiga adalah alur. Nah, alur ini merupakan jalinan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang membangun cerita yang terdiri dari perkenalan, konflik, klimaks, dan inti dan anti klimaks. Alur ini terdiri dari alur maju sesuai dengan urutan, kemudian ada alur mundur yang tidak sesuai dengan urutan, dan ada alur campuran, yaitu perpaduan alur maju dan alur mundur. Kemudian itu ada latar. Nah, latar ini bisa berupa tempat, suasana, dan waktu ya. Latar merupakan keterangan yang menunjukkan tempat, waktu, dan suasana yang digunakan dalam cerita. Misalnya berkaitan dengan tempat berarti bisa di rumah, di kantor, di sekolahan, dan lain-lain. Kemudian misalnya suasananya itu bisa sedih, senang, gembira, dan lain-lain. Lalu contoh dari latar ya, maksud saya latar waktu bisa pagi, siang, sore, malam. Ya, kemudian gaya bahasa. Nah, gaya bahasa ini merupakan cara pengarang dalam menyajikan sebuah cerita, khususnya terkait dengan penggunaan bahasa. Apakah banyak yang menggunakan bahasa yang bersifat konotasi maksud saya, atau bahasa denotasi. Ini sedikit typo ya, harusnya gaya bahasa, bukan gaya bagasa. Kemudian yang selanjutnya adalah sudut pandang. Nah, sudut pandang ini merupakan posisi pengarang dalam cerita. Seseorang pengarang memiliki kebebasan untuk memposisikan dirinya dalam cerita. Pengarang bisa menggunakan kata ganti saya atau aku sebagai tokoh utama, dan tokoh yang berbeda di luar seperti kata ganti dia atau mereka. Kemudian yang terakhir adalah amanat. Nah, amanat ini biasanya berada di akhir ya. Amanat ini merupakan pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis atau pengarang cerita agar tersampaikan kepada pembaca atau penyaksi. Pendengar bisa juga. Nah, karena itu amanat dapat disampaikan secara tersirat atau tersurat. Sedangkan unsur-unsur buku non-fiksi, yaitu ada bagian halaman cover. Cover ini bagian halaman depan ya, seperti lembar judul itu ada di depan. Terus bagian sistematika, ada bagian bab dan judul, terus rincian bab dan isi, ada isi-isinya seperti makalah. Kemudian ada penyajian isi dan bagian-bagian yang digunakan. Ini lebih menjerumus ke makalah ya. Kemudian selanjutnya, struktur buku fiksi dan non-fiksi. Apa sih strukturnya itu? Ada apa saja? Ada abstrak, orientasi, komplikasi, resolusi, dan kode atau reorientasi. Abstrak itu yang bagaimana? Abstrak adalah opsional atau boleh ada maupun tidak ada. Bagian ini menjadi inti dari sebuah teks cerita fiksi. Kemudian orientasi ini sama aja dengan perkenalan. Orientasi ini berisi tentang pengenalan tema, latar belakang, tema, serta tokoh-tokoh di dalam novel, terletak pada bagian awal dan menjadi penjelasan dari teks cerita fiksi dalam novel. Kemudian ada komplikasi. Komplikasi ini seperti permasalahan. Nah, komplikasi ini merupakan klimaks dari sebuah cerita fiksi karena pada bagian ini mulai muncul berbagai permasalahan. Biasanya komplikasi disebut di sebuah novel menjadi daya tarik tersendiri bagi pembaca. Seperti contohnya Malin Kundang. Pasti teman-teman tahu cerita Malin Kundang. Nah, komplikasi apa saja yang ada di situ? Ya, Malin Kundang tidak mengakui ibunya sebagai ibunya. Dia malah
menganggap bahwa ibunya tersebut adalah seorang pembantu. Itu adalah salah satu komplikasi ya, contoh komplikasi. Kemudian ada resolusi. Resolusi ini merupakan bagian yang berisi inti dari pemecahan masalah. Jadi masalah-masalah yang dialami oleh tokoh utama. Resolusi berarti ini kayak seperti pemecah ya, mencari jalan keluar, jalan tengah dari masalah yang sudah dihadapi. Kemudian ada koda. Koda atau orientasi ini berisi tentang amanat dan juga pesan moral positif yang bisa dipetik dari sebuah naskah teks cerita fiksi. Kemudian yang kedua, struktur buku fiksi dan non-fiksi. Ini hampir sama ya, ada orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Orientasi dalam buku non-fiksi ini mengenalkan sebuah pembahasan yang akan dikaji dalam sebuah cerita non-fiksi. Mohon maaf ada sedikit gangguan suara ya. Kita lanjut, orientasi ini berisi tentang pengenalan tokoh yang terlibat dalam cerita dan awal sebuah cerita. Kemudian urutan peristiwa. Urutan peristiwa ini menjelaskan tentang urutan atau terjadinya atau kejadian yang terjadi mulai dari awal hingga permasalahan akhir. Kemudian reorientasi, berisi kesimpulan suatu cerita dan penutup cerita. Umumnya berisi amanat, pesan moral, kritik dan saran bisa juga yang dapat diambil. Ya. Ya, sekian dari presentasi kali ini, dari pembelajaran pada hari ini. Apakah ada pertanyaan? Apabila tidak ada, saya tutup ya. Terima kasih sudah berpartisipasi mengikuti kelas pada hari ini. Semoga hari-harinya selalu lancar, selalu bisa berkomunikasi dengan baik dengan teman-teman, menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ini. Semoga lebih semangat lagi belajarnya ya. Ya, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya karena tadi awal kita sudah dibuka, sekarang ditutup dengan doa juga ya. Berdoa dimulai. Selesai. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.